Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kami. Dan seperti puji-pujian yang kami naikkan barusan, kami percaya itu juga menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan, bahwa kami anak-anak-Mu ini Tuhan berjanji untuk lebih mengasihi keluarga kami, yaitu keluarga yang Tuhan telah anugerahkan. Kami serahkan untuk waktu-waktu ini ke depan ke dalam tangan-Mu, kami meminta Tuhan saja yang boleh menjamah setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kami siap untuk diubahkan dan juga dipulihkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Izinkan saya sekali lagi juga mengucapkan selamat tahun baru ya. Shinin Kuaile. Semoga kasih anugerah Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan juga terus menyertai kita sepanjang tahun ini, sama seperti saya yakin dan Bapak Ibu yakin sudah menyertai kita selama bertahun-tahun kehidupan kita. Hari ini tema kita adalah New Year, New Mind ya Bapak Ibu ya. Dan saya lihat tadi pada waktu saya masuk pertama kali ke sini, wah semuanya kok pakai baju merah, kayaknya saya salah kostum. Ya, ini kan perayaan Imlek ya, Bapak Ibu ya. Dan hari ini kita juga mau sama-sama untuk belajar lagi ya firman Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang juga diubahkan oleh Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Komisi Pasutri dan juga Cimeti dan seluruh pengurus untuk kepercayaan kepada saya pada malam hari ini, dan juga Bu Selvi yang sudah mengundang saya, gitu ya. Boleh perkenalkan, tadi saya sudah diperkenalkan sedikit profil, mungkin sekarang saya boleh memperkenalkan diri saya dalam bentuk foto, gitu ya Bapak Ibu. Oke, bisa kelihatan? Oh, sorry. Oke. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Mega, tadi ya sudah diperkenalkan. Saya sudah berkeluarga selama 22 tahun. Di foto adalah suami saya, yang di sebelah saya itu temannya Bu Selvi, kolega dosen di UPH. Terima kasih. Dan yang di sebelah kanan adalah anak saya. Anak saya sudah berusia 22 tahun Bapak Ibu, dan saya harap dia bisa lulus tahun ini dalam studinya dalam bidang filsafat. Background pendidikan saya tadi juga sudah diperkenalkan adalah dari konseling ya Bapak Ibu ya, dari teologi, tapi secara khusus saya mengambil konseling dan saya memiliki beban khusus di dalam keluarga dan juga parenting. Jika sebelumnya Tuhan sudah mempercayakan kepada saya pelayanan pasutri di sebuah gereja di Jakarta, mulai tahun kemarin Tuhan mempercayakan saya untuk melayani sebagai kepala asrama putri untuk SMA di UPH College. Jadi saya belajar menjadi orang tua lagi Bapak Ibu. Setelah 4 tahun, kurang lebih 4 tahun anak saya meninggalkan kami, jadi saya dan suami tinggal berdua lagi. Udah sekitar 3 tahun, hampir-hampir lupa rasanya jadi orang tua. Sekarang menjadi kepala asrama, anak saya tiba-tiba banyak. Ada sekitar kurang lebih hampir 200. Cewek lagi semuanya. Sementara pengalaman saya kan sama cowok. Jadi ini pengalaman yang baru dan menantang juga buat saya. Kita baru saja melewati Natal dan Tahun Baru dan juga Imlek ya Bapak Ibu ya. Liburan, family gathering, makan-makan, reunian, itu kita pasti sering banyak ya ngikutin di 2 bulan terakhir ini. Nah, biasanya itu semua kan identik dengan apa Bapak Ibu? Kebersamaan, gitu ya. Happiness, having fun, gitu ya. Kita bisa bareng-bareng sebagai satu keluarga. Mungkin itu kalau bagi keluarga yang harmonis ya, dalam relatif harmonis gitu, mungkin ini adalah saat-saat yang ditunggu-tunggu. Tetapi kalau bagi kita yang mungkin ya Tuhan mengizinkan proses terjadi, yang mungkin ada di dalam keluarga yang ada konflik, mungkin misalnya ya, kita ada perasaan sedikit outsider di keluarga sendiri, mungkin kita merasa rada males kalau kumpul-kumpul keluarga, apalagi liburan bersama. Coba kita lihat video pendek sedikit ini ya.
Stephanie 大肚子了的，这样快的？哦，肯定又拿来比了啦。Hello，嗨。嗨，朱莉，你回来了。嗨。哎，就你到了啊！如果有人问你问题啊，你好好给我回答啊，别像蓝连天这样子走掉啊！我不会的啦，你放心啊。哎，你知道吗？那个阿莲娜买了新的 bungalow 嘞。哦，诶，他不是买了一间新的家了吗？ Julie， 你可以帮我去买这个吗？我出去一下，记得切右一点啊。嗨，余顾仔，嘿，Julie，嗨，你最近 OK 吗？啊，OK。你什么时候退休啊？哦，没有这么快，没有这么快。啊，你听到吗？你的姨姑妈在叫我嘞。姨姑妈就坐在 Stephanie 的旁边啊。大姑婆，你最近好吗？哈？大姑婆，你最近好吗？哈？姑妈瓜，帮我转台。So， 你最近好吗？啊？他肯定会问我问题的。Hello， 姑仔。Oh my god， 朱莉，其实我有个 hamper 在车，你帮我去拿啦。恭喜发财！几个月了啊，难得是你的。哎，这个以上水一斤bahwa setiap anak itu boleh pulang setiap weekend. Jadi Jumat sore sudah selesai sekolah ya, Sabtu Minggu mereka boleh pulang, boleh baliknya Minggu malam, boleh balik Senin langsung ke sekolah. Tapi uniknya dari anak-anak ini ya, cukup banyak yang saya lihat memilih untuk nggak pulang. Jadi saya terus deketin nih satu-satu, kenapa kok kamu nggak pulang? Gitu. Ini anak-anak SMA ya Bapak Ibu yang saya layani, kenapa kok kamu nggak pulang? Setelah saya ngobrol dengan mereka ya 1, 2, 3, ternyata ada kesamaan. Males pulang, nanti di rumah diomelin mama, ditanya-tanyain sama papa, pelajarannya gimana, dituntut ini dan itu. Atau males pulang, nanti cuma dengerin papa mama itu bertengkar terus setiap hari di rumah. Terus ngapain aku dengerin mereka kayak gitu. Jadi mereka memilih untuk stay di dorm daripada mereka merasakan hal-hal yang kurang enak atau mereka melihat orang tua yang mungkin berkonflik di depan mereka. Nah, itu kan membuat mereka merasa nggak nyaman. Jadi mereka pilih aja stay di dorm. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya coba mau kita self reflection sedikit ya. Sedikit aja sebentar. Short reflection aja. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa silahkan nanti memorize aja jawabannya. Tapi kalau misalnya mau dicatat di HP juga boleh jawabannya apa. Supaya nanti di akhir sharing saya nanti, saya akan sedikit jelaskan maknanya apa dari short reflection ini. Pertanyaannya gampang sih, jadi kalau di memorize mestinya bisa. Jadi ketika saya tanya, Bapak Ibu boleh nanti menjawab ya atau tidak. Di dalam hati aja. Dan nanti jangan khawatir, tidak akan ada yang diminta maju ke depan gitu ya untuk sharingkan hasil refleksinya apa, itu nggak ada.
Jadi ini murni untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri. Untuk nanti kita sama-sama bisa belajar. Oke, sudah siap? Tinggal ya atau tidak. Saya mengalami atau tidak. Kalau iya angka 1, kalau enggak 0. Nanti tinggal dijumlah aja angkanya ada berapa. Pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu. Apakah ada Bapak Ibu di sini yang ini masa dulu ya, masa kecil ya, SD, SMP, SMA, kuliah, pokoknya masih bareng-bareng sama orang tua. Apakah Bapak Ibu pernah ada yang merasa dituntut? Jadi kayaknya susah sekali, mau menyenangkan orang tua itu susah banget. Karena kayaknya ini nggak cukup, itu nggak cukup, ini kurang, itu kurang. Ada nggak? Kalau ada silahkan memorize 1, kalau nggak ada 0. Pertanyaan yang kedua, pernah nggak Bapak Ibu merasa ya sering dikritik dan disalahkan? Ini salah, itu salah. Nggak cukup, nilai kurang dan sebagainya. Yang ketiga, apakah Bapak Ibu pernah merasa bahwa diri Bapak Ibu ini nggak penting di mata orang tua? Yang lebih penting mungkin Koko, mungkin Meme, adik, Titi, atau mungkin anak orang lain yang lebih penting. Tapi kita merasa nggak penting. Yang keempat, apakah Bapak Ibu sering merasa lonely di rumah sendiri? Karena mungkin orang tua sibuk sekali bekerja, nggak pernah ada waktu atau jarang ada waktu untuk bisa bareng-bareng sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu merasa lonely, sekolah-sekolah sendiri, les-les sendiri, nanti kerja-kerja sendiri, cari-cari kuliah sendiri. Gitu. Stres-stres sendiri, punya masalah disimpan sendiri. Gak ada orang yang bisa diajak ngobrol di rumah. Bapak Ibu merasa sendirian. Yang kelima, yang ini sekarang, masa sekarang. Kurang lebih, let's say, 1 tahun terakhir deh ya. Apakah Bapak Ibu merasa sulit percaya sama orang lain? Susah curhat, susah sharing, susah ngobrol. Kalau ada teman kongsian kerjaan, susah percaya. Nanti kita ditipu. Nanti orang ini begini. Curigaan. Yang keenam, ini gampang. Bapak Ibu sering merasa pusing nggak? Pusing dalam arti literal ya, bener-bener pusing, sakit kepala. Tanpa alasan yang jelas, nggak sakit, nggak ada penyakit apa-apa, tapi sering banget merasa pusing. Hampir setiap hari, pegel-pegel di pundak, pegel-pegel di punggung, padahal sebetulnya tidur cukup, olahraga cukup, makan cukup, semuanya cukup. Tapi badan merasa nggak fit, nggak sehat. Sering merasa capek tanpa penyebab yang jelas. Dan yang terakhir, sering merasa overthinking. Ini terms yang anak muda sering pakai ya, aduh overthinking ini dan itu. Ada kekhawatiran, kecemasan, masa depan. Takut si A sakit, mungkin takut papanya sakit, takut mamanya sakit, takut suami sakit, istri sakit, anak sakit. Takut anaknya kenapa-kenapa, takut anak nggak naik kelas, takut nanti anak nggak punya masa depan, takut nanti anaknya nggak dapat kerjaan dan sebagainya. Overthinking. Yang ini occupied, sangat mempengaruhi pikiran Bapak Ibu semua. Ada nggak? Jadi ada 7 pertanyaan ya. Yang tadi Bapak Ibu menjawab ya, silahkan disimpan, nanti kita akan lihat di akhir sharing saya. Bapak Ibu, setiap keluarga itu punya luka, punya masalah di dalam level tertentu yang mungkin nggak sama. Keluarga si A nggak sama dengan keluarga si B lukanya. Dan setiap kita, masing-masing kita itu adalah pribadi yang broken, yang juga punya luka di dalam level kita sendiri-sendiri juga. Nggak sama mungkin satu dengan yang lain. Dan sekarang kalau kita sekarang sudah menikah ya, punya pasangan, punya anak, punya pekerjaan, punya bawahan, pelayanan, seringkali brokenness kita, luka-luka kita itu bisa bikin kita, dampaknya itu bisa kena ke mereka semua. Bisa mempengaruhi bagaimana cara kita menjalankan peranan masing-masing kita, baik sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri. Nah, malam ini kita coba mau belajar dari satu tokoh di Alkitab ya.
bagaimana kita melihat dia dan keluarganya, dan kita akan mencoba untuk bercermin dari kehidupan dia dan apa nanti yang bisa kita pelajari, yang bisa kita rubah. Sehingga nanti di tahun yang baru ini, New Year, New Mind, ya, itu tema kita bisa membawa sesuatu yang baru, yang bisa kita ubah. Sehingga tahun ini kita benar-benar boleh menjadi orang-orang yang sekali lagi dipulihkan dan bisa menjadi berkat bagi Tuhan. Kita coba akan melihat seorang tokoh Daud. Saya akan bacakan dari 1 Samuel 16 ayat 5b sampai 11. Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang membawa Alkitab atau Alkitab, Alkifon, apa aja boleh. Silahkan untuk dibuka 1 Samuel 16 ayat 5b sampai 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Bapak Ibu, bagian perikop ini mungkin Bapak Ibu sering ya mendengar bagian perikop ini ya. Biasanya itu menyorot tentang pilihan Allah kepada Daud. Ya. Menyorot tentang kedaulatan Allah memilih Daud sebagai raja yang nantinya akan menggantikan Saul yang sudah ditolak oleh Allah. Namun malam ini kita akan mencoba melihat dari sisi angle yang berbeda. Yaitu kita akan melihat Daud di mata keluarganya. Kalau Bapak Ibu nanti bisa pelajari sendiri di rumah, perikop yang barusan kita baca, di bagian atasnya itu menceritakan tentang bagaimana Samuel nantinya akan memilih raja, yaitu Daud. Perikop ini dimulai dari Samuel yang diutus Tuhan buat pergi ke keluarga Isai untuk mengurapi raja, yaitu Daud. Pada saat itu kan masih ada Saul, gitu ya. Nah Samuel ini takut, ini masih ada raja, kok saya disuruh milih raja? Kan kayak kudeta. Jadi Samuel ini takut. Dan Tuhan kasih jalan keluar. Kamu bilang aja, kalau kamu mau adakan upacara korban. Nah, di upacara korban itu, kamu panggil Isai sama seluruh anaknya laki-laki. Dicatat ya Bapak Ibu di ayat 5b. Seluruh anaknya laki-laki, kamu undang semua. Nah, di upacara korban itu, kan sudah dilakukan oleh Samuel. Datanglah Isai dan anak-anaknya. Tetapi perintah Tuhan tadi apa? Semua anaknya laki-laki. Tetapi kenyataannya, Papa Isai tidak mengundang Daud. Ketujuh anak yang lain dipamerkan, dipresent, disuruh berjalan di depan Samuel. Alkitab dicatat, disebutkan kelebihannya, ganteng dan gagah. Itu adalah mata uang pada saat itu Bapak Ibu. Karena pada saat itu orang yang dianggap sukses itu adalah orang-orang yang bisa perang. Kalau sekarang mungkin ya orang-orang yang punya uang, punya rumah bagus, punya mobil oke, kerjaan oke, dan itulah yang dipresent oleh Papa Isai. Tetapi Daud tidak. Dan sekarang kita akan fokus di ayat yang ke-11. Samuel tuh sampai tanya, apakah ini sudah anakmu semuanya?
Dijawab sama Isai, masih ada yang bungsu, tapi gembalakan kambing domba. Jadi si Daud ini kasihan banget Bapak Ibu. Pertama, namanya nggak disebut. Nggak disebut loh. Masih ada sih si Daud, enggak. Si bungsu. Dan yang kedua, pada waktu Papa Isai memutuskan tidak mengundang Daud ke acara upacara korban, itu berarti Papa Isai sedang tidak menganggap Daud sebagai anaknya. Karena jelas yang diminta untuk diundang adalah semua anak laki-laki. Jadi kalau dia nggak diundang, berarti dia nggak dianggap anak. Di mata papanya, Daud itu tidak eksis. Tidak dipandang, tidak diperhitungkan. Simply karena dia anak bungsu. Dan papanya itu cuma melihat Daud seperti seorang gembala yang pada saat itu kerjaan rendahan, Bapak Ibu. Yang kerjanya ya mengembalakan kambing domba. Mungkin kalau sekarang setara dengan mungkin ART gitu ya. Yang porsinya ya cuma di belakang aja, nggak usah di depan. Jadi kalau ada tamu penting, nggak perlu diperkenalkan. Udah kamu stay aja di belakang. Nggak perlu tampil ke depan. Yang tampil ke depan, yang punya sesuatu yang bisa dibanggakan aja. Kamu nggak usah. Dari sini Bapak Ibu ya, kita dapat mengerti bahwa ketika Daud menuliskan di dalam Mazmur 27 ayat 10, sekarang kita ngerti kenapa Daud nulis ini. Daud itu terluka. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud merasa dirinya ditinggalkan oleh ayahnya dan ibunya. Di dalam bagian ini, Daud menyatakan sakit hatinya, keterlukaannya. Masa muda Daud, dia itu hidup di dalam penolakan, diremehkan, tidak diperhitungkan. Gak hanya sama papanya, tapi juga sama koko-kokonya. Di pasal 17, kalau nanti Bapak Ibu bisa baca ya, waktu Daud membawakan makanan buat koko-kokonya yang lagi perang, nah persis kayak ART ya, bawakan makanan buat koko-kokonya lagi perang, itu dia dimarahin, dibentak-bentak dan dihina, disuruh balik lagi untuk gembalakan kambing domba. Ngapain kamu kesini? Balik ke sana. Jadi even koko-kokonya itu nggak memandang Daud. Kenapa kira-kira? Saudara-saudara Daud bisa melakukan demikian karena mereka melihat papanya memperlakukan Daud sedemikian rupa. Orang tua bisa menjadi teladan, bisa baik, bisa buruk, bisa memberikan sinyal kepada orang lain, baik kepada anak-anak maupun kepada siapapun yang melihat. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita juga punya pengalaman serupa dengan Daud? Tidak mendapatkan porsi kasih sayang mungkin yang sama dengan saudara-saudara kita? Apakah kita ada perasaan invisible, gak kelihatan, gak diperhitungkan di keluarga kita sendiri? Apa yang dialami Daud ini Bapak Ibu, sering saya jumpai dari orang-orang yang saya layani. Ditolak oleh orang tua, gak diperhitungkan karena gak kaya, gak pinter, gak sukses, gak bisa dibanggakan, diremehkan, bahkan mungkin mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kasar, baik secara verbal, kata-kata maupun tindakan. Di dalam term psychology, ada yang namanya istilah itu parental rejection, penolakan orang tua. Di dalam case ini yang kita pelajari hari ini, khususnya adalah abandonment. Itu ada macam-macam penolakan orang tua. Kita bisa nggak dikasihi secara nyata, nggak pernah dipeluk gitu mungkin, nggak pernah diomongin, papa mama cinta kamu. Atau mungkin kita dikasarin, atau mungkin kita nggak dicukupin kebutuhan, jadi ada macam-macam. Biar ini kita akan mencoba melihat dari yang abandonment, ditinggalkan. Pengalaman seperti ini Bapak Ibu bisa membawa luka emosi yang bisa merusak gambar diri kita. Kita yang terbiasa tidak terlihat,
tidak diperhitungkan, kita tuh bisa berpikir, saya itu gak ada harganya, saya itu nobody, saya itu produk gagal. Dan ini muncul dari perkataan orang-orang atau sikap orang-orang yang selama ini meremehkan kita. Dan hal-hal seperti ini itu dapat menghancurkan diri kita, Bapak Ibu. Bisa membuat kita itu break, bisa membuat kita itu broken. Nggak hanya kita yang broken, tapi relasi kita juga bisa broken. Seorang ibu dalam usianya yang 45 tahun, jadi kurang lebih sama ya dengan kita. Sampai hari ini dia masih membawa perkataan dari mama dan kokonya yang mengatakan, kamu itu goblok, kamu itu perempuan, nggak bisa apa-apa, nggak bakal jadi apa-apa. Itu perkataan yang sering sekali dia dengar dari masa dia SD, SMP, dan SMA. Dan perkataan itu dia bawa sampai hari ini. Sampai hari ini, ibu ini nggak bisa bekerja. Literal, nggak bisa bekerja. Dia nggak mampu. Padahal orang ini jago art, jago gambar, jago masak, jago bikin parcel, menghias itu dia sangat keren sekali. Baik banget kreativitasnya. Tapi dia merasa lumpuh, gak mampu untuk bekerja, itu dia gak mampu. Karena bagi dia itu sulit sekali untuk bisa melihat potensi dirinya, karena perkataan kamu itu goblok dan gak bisa jadi apa-apa. Itu melekat. Dan itu gak bisa lepas. Sulit sekali buat dia untuk melepaskan itu. Dia saat ini sudah menikah, punya 3 anak. Dengan suami dan anak-anaknya, relasinya itu juga tidak baik. Gak bisa dekat. Dia tuh merasa disconnect. Jadi relasi keluarga mereka tuh kering, fungsional. Ya udah mama ya masak, ngurusin anak, ngantar sekolah dan sebagainya. Tapi gak ada kedekatan relasi. Dan seringkali relasinya mereka ini sering sekali bermasalah. Ibu ini dalam usia seniornya 45 tahun ini mulai bertanya, what is wrong with me? Kenapa saya seperti ini? Luka emosi ya Bapak Ibu, seringkali itu memang berdampak kepada masalah intimacy, keintiman, kedekatan. Kita akan menjadi pribadi yang sulit dekat atau sulit berelasi sama orang lain. Kalau kita balik lagi lihat Daud, coba kita lihat Daud ya. Kita kupas satu-satu ya. Daud dengan broken relationship. Daud itu punya banyak istri, banyak selir, Bapak Ibu. Tapi di Alkitab yang dicatat cuma 8 nama-namanya. Saya sudah catatkan di sini. Dari 8 itu pun hanya 3 yang di Alkitab cukup mendapat porsi, ya 2 pasal gitu. 3 orang ini namanya Mikal, Abigail, dan Batsheba. Batsheba Bapak Ibu udah sangat ngerti ya. Mikal dan Abigail itu dinikahi Daud, sebagian alasannya itu adalah untuk kepentingan politik. Supaya Daud bisa mendapatkan kekuasaan. Dan Abigail ini kan adalah janda Nathan. Setelah dia menjadi janda, dia itu mendapatkan harta yang sangat banyak dan posisi status sosialnya itu gede di masyarakat. Jadi bagi Daud ini win-win solution kalau bisa punya istri seperti Abigail. Batsheba, Bapak Ibu tahu, dinikahi karena nafsu. Istri-istri yang lain tidak ada kisah kedekatan Daud dengan mereka. Padahal dicatat beberapa gundik dan istri. Dan itu bisa saja banyak. Jadi sepertinya relasi mereka hanyalah relasi yang fungsional. Saya ambil sebuah penelitian ya dari Jennifer dan Kimberly tahun 2020 kemarin. Bahwa ketika kita merasa being abandoned, ditinggalkan, kita akan terlibat di dalam sebuah relasi yang cycling, muter-muter. Kalau misalnya kita masih anak-anak, single, kita akan menjadi orang yang gonta-ganti pacar. Gak bisa yakin, gak bisa srek sama satu orang. Kalau misalnya kita sudah menikah, bisa jadi berselingkuh dan sebagainya.
karena kita merasa diri kita itu tidak dikasihi, tidak bisa diterima, jadi kita juga sulit untuk mengasihi dan menerima orang lain juga. Atau yang kedua, relasi kita tuh bisa cuman superficial, fungsional, dan nggak deep. Dan Daud sepertinya berespon terhadap Luka dengan banyak istri. Mungkin di antara kita semua di sini nggak ada yang punya Phil, pria idaman lain, atau Will, ya Bapak Ibu ya, wanita idaman lain. Tetapi mungkin Phil dan Will kita ada di dalam bentuk pekerjaan, hobi, teman, pelayanan, yang itu semuanya jauh lebih menyita waktu, pikiran, uang mungkin dibandingkan keluarga kita. Suami istri bisa satu rumah, tapi sendiri-sendiri. Suami bekerja, istri ngurus rumah, ngurus anak, ngantar anak, dan sebagainya. Tapi sebagai pasangan, tidak pernah hidup sebagai pasangan yang berbagi hidup, berbagi perasaan, berbagi mimpi, berbagi duka, berbagi kekecewaan. Hampir-hampir tidak pernah dilakukan. Fungsional, ada duit, beres, jalan. Tapi tidak ada kedekatan sama sekali. Ini yang saya jumpai banyak sekali di dalam pernikahan, termasuk pernikahan Kristen. Dan waktu mereka datang kepada saya, hubungannya itu sudah jauh sekali, disconnected. Tumpukan konflik yang nabung luka di hati. Pernikahan Daud dengan Batsheba itu juga penuh dengan kisah konflik, bahkan kriminal. Peristiwa yang nantinya jadi luka di hati anak-anak Daud juga. Bapak Ibu, mungkin pernikahan kita itu juga banyak konflik, tapi nggak ada yang tahu. Karena sosial media kita penuh dengan bunga-bunga. Jadi hanya kita yang tahu sebetulnya seperti apa quality relasi kita bersama-sama dengan pasangan kita. Broken relationship Daud itu tidak hanya dengan pasangan, tetapi juga dengan anak-anaknya. Kita akan mencoba lihat beberapa ayat di sini ya. Bapak Ibu bisa melihat di screen. Yang pertama ya, broken relationship Daud dengan anak-anaknya. Daud itu tidak mampu mendisiplin anaknya. Dia membiarkan anaknya melakukan apa saja yang mereka sukai. Di dalam ayat ini, 1 Raja-Raja 1:5-6, Daud dicatat tidak pernah memberikan teguran kepada Adonia selama hidupnya. Jadi tidak pernah namanya didisiplin ini anak. Adonia dibiarkan melakukan apa yang dia mau, dan akibatnya anak ini nantinya akan punya rencana kudeta, merampas kerajaan Israel yang seharusnya diberikan untuk Salomo. Karena seumur hidup gak pernah dikekang, jadinya dia melakukan apa saja yang dia mau, bahkan termasuk mau merampas kerajaan. Yang kedua, Amnon memperkosa Tamar. Amnon memperkosa Tamar. Cukup familiar ya kisahnya ya. Dan Daud tidak berani menghukum simply karena Amnon adalah anak pertama dan dia sangat mengasihi Amnon. Di sini saya catatkan di dalam terjemahan bahasa Inggris karena dalam bahasa Indonesia tidak disebutkan kalimat ini Bapak Ibu. Jadi ketika Amnon memperkosa Tamar, Daud diam, silent, karena dia mengasihi Amnon. Dan Daud juga tidak dicatat berusaha mendekati dan menghibur Tamar yang diperkosa oleh kakak tirinya. Padahal itu peristiwa yang sangat painful pada saat itu. Apa yang dialami Tamar itu membuat dia tidak akan pernah menikah seumur hidupnya. Dia hidup terasing sendirian, single forever karena peristiwa ini. Dan Daud tidak dicatat mendekati, padahal ini adalah peristiwa yang menghancurkan masa depan anak gadisnya sendiri. Dia tidak peduli, atau mungkin dia takut, karena Daud sendiri sudah pernah melakukan kejahatan yang serupa dengan Batsheba. Dan mungkin sekali Amnon melakukan itu karena dia melihat papanya melakukan itu juga. Apa yang dilakukan Daud ini ya Bapak Ibu, ciri khas dari keluarga disfungsi.
dengan moto keluarga disfungsi itu adalah don't talk, don't feel, don't trust. Kalau ada masalah, gak usah dibahas, gak usah ngobrolin, don't talk. Biasa aja. Apalagi sampai ngobrolin ke orang lain, cari pertolongan. Waktu Tamar mengalami kejadian itu, dia tidak dihibur sama papanya, tapi dia didatengin sama kokonya, Absalom. Tapi coba Bapak Ibu lihat reaksi atau respon Absalom itu seperti apa. Ketika dia mendatangi Tamar, dia itu ngomongnya, udahlah kamu tuh diem aja, gak usah terlalu dipikirin. Ini peristiwa yang sangat menyakitkan buat Tamar, tapi dia gak dibela oleh siapapun. Papanya gak bela, kokonya gak bela. Di dalam keluarga Daud, problem itu dikubur. Perasaan gak perlu diperhatikan, dan kita bersikap seperti tidak terjadi masalah apa-apa. Udahlah, biasa aja. Hidup jalan. Padahal di dalam penuh dengan luka, kesakitan, kepahitan, kekecewaan, kesedihan, kemarahan. Tapi gak pernah dibahas. Mungkin kita familiar ya Bapak Ibu ya dengan hal ini. Kalau ada masalah gak usah lah dibicarakan sama orang lain, gak usah malu-maluin. Ini kan masalah keluarga kita sendiri. Saya sering sekali mendengar hal-hal seperti ini diucapkan. Dan ketika kita tidak pernah membicarakan, kita gak pernah ada deep talk, membicarakan luka dalam keluarga, dan bagaimana kita deal dengan masalah-masalah itu juga, itu akan menjadi penyakit yang terus-menerus merongrong di dalam diri kita. Dan hasilnya itu juga bisa menjadi nantinya ke generasi berikutnya juga. Absalom dalam kebencian terhadap Amnon meninggalkan rumah selama 2 tahun dicatat. Benci sama Amnon setengah mati, meninggalkan rumah selama 2 tahun, tetapi tidak ada kisah Daud mencari dan mendekat. Ketika anak bersalah, Daud tidak mendisiplin. Ketika anak terluka, dia tidak menghibur. Dan ketika anak meninggalkan rumah, lari, dia tidak mencari. Daud disconnect sama anak-anaknya sendiri, sama seperti dia dengan papanya. Pola yang terulang kembali. Bapak Ibu, kisah Daud ini bukan hanya kisah Alkitab, tetapi kisah kita semua. Dan bisa aja terjadi di antara kita. Setiap keluarga itu ada luka. Kita semua tidak imun dari kesalahan dan dosa. Mungkin kita tidak sadar bahwa kita terluka, karena luka itu terlalu menyakitkan. Kita mungkin memilih mengabaikan. Atau sebagai anak, kita sulit untuk mengakui bahwa kita tersakiti oleh apa atau perlakuan apa yang sudah pernah kita terima. Dan kita terus menyangkali dan mengubur luka-luka itu juga. Dan sekarang, mungkin kita juga sulit mengakui kalau kita tuh berbuat salah kepada pasangan dan kepada anak-anak kita juga. Karena mengakui kesalahan itu memang gak gampang, gak nyaman. Saya melihat ini banyak terjadi di anak-anak di dom juga. Jadi ketika anak-anak itu bermasalah ya, rebel, berontak, nyalain aturan dan sebagainya, orang tua itu cukup banyak yang tidak mau mendengarkan bahwa ada hal-hal yang tidak enak terjadi di anak-anak mereka. Mereka akan sibuk saling menyalahkan atau menyalahkan pihak dom atau menyalahkan pihak sekolah. Sulit sekali bagi mereka untuk memikul tanggung jawab bahwa mereka juga ikut andil dalam perilaku anak-anak juga. Banyak sekali anak yang broken, seperti anak-anak Daud. Saya sering mendengar anak-anak berkata, kenapa ya papa dan mama itu gak sayang sama aku? Mereka menerjemahkan papa mama gak sayang sama aku itu kan dengan berbagai hal ya Bapak Ibu. Mungkin gak ada waktu, gak ada perhatian, gak dipedulikan dan sebagainya. Tapi mereka menerjemahkannya dengan kenapa ya papa mama itu gak sayang sama aku? Ini respon yang pertama. Tapi mungkin juga kita berespon dengan yang kedua.
kita mungkin merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Mungkin sepanjang Bapak Ibu mendengarkan ini tadi, kita menjadi teringat mungkin ya, hal-hal apa yang mungkin kita lakukan salah kepada pasangan, kepada anak-anak. Dan Bapak Ibu juga jangan membawa guilt, rasa bersalah ini juga secara berlebihan. Karena apa? Karena kita melakukan apa yang kita tahu. Kita hanya melakukan apa yang kita tahu. Daud itu mungkin raja hebat, warrior hebat, penyair hebat. Tapi Daud gak ngerti gimana caranya handle keluarga. Karena Daud gak ngerti caranya ngasuh anak-anak. Bagi dia ya ngertinya ya anak itu dibiarkan aja, gak usah dipedulikan, gak usah diajak ngobrol, gak dianggap, gak penting. Daud gak ngerti gimana caranya jadi papa. Dia melakukan apa yang dia tahu. Dan mungkin sebagian besar di antara kita juga sama. Kita hanya melakukan apa yang kita tahu, apa yang kita ngerti. Jadi kita hanya meneruskan pola yang terjadi di masa lalu di keluarga asal kita sendiri. Tapi sekarang kalau kita tahu bahwa pola ini membawa dampak yang kurang baik, kita perlu belajar untuk memutuskan pola itu juga. Saya sendiri tentu berdiri di sini bukan sebagai seseorang yang perfect ya Bapak Ibu, baik sebagai istri maupun sebagai mama. Saya tahu saya memiliki banyak sekali kesalahan. Dan saya terus belajar untuk menjadi pasangan yang baik bagi suami, mama yang baik bagi anak saya. Bapak Ibu mungkin kalau notice di foto yang tadi saya perkenalkan di depan, anak saya kan kelihatannya mungkin cukup unik ya, dengan rambut yang blond dan kulit yang putih. Anak saya itu berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Jadi dia itu terlahir albinism, albino, kekurangan pigmen. Mungkin secara penampilan tidak terlalu bermasalah. Tetapi anak saya hanya bisa melihat. Jarak pandangnya itu hanya 20 cm. Jadi hanya begini. Jadi kalau dia baca itu mesti begini. Jauh dia nggak bisa lihat. Secara hukum itu dia buta. Jadi di Amerika, anak saya sekarang studinya di Amerika. Dia harus bawa tongkat kemana-mana, karena itu adalah tuntutan pemerintah. Supaya dia bisa declare bahwa ya saya itu berkebutuhan khusus. Dan seiring saya itu meneliti diri sendiri ke dalam ya Bapak Ibu, memiliki seorang anak seperti anak saya, bagi saya pribadi itu tidak mudah. Dan saya ngerti bahwa ketika saya mengasuh dia, membimbing dia, membesarkan dia, pasti banyak sekali hal-hal yang saya lakukan juga menyakiti dia juga. Gitu ya. Saya mungkin sangat perfeksionis dan punya tuntutan kepada dia. Karena hati seorang mama, orang tua itu kan kepingin dia bisa mandiri. Melihat anaknya terbatas, itu kita kepingin dia mandiri. Jadi mungkin saya itu ada tuntutan-tuntutan. Saya tahu saya juga melakukan kesalahan. Beberapa tahun yang lalu ya, pada satu kesempatan saya dan suami, tapi secara khusus saya mendekat kepada anak. Saya bertanya, Mama ada salah nggak sama kamu? Kalau ada, ngomong seperti apa sih salahnya Mama, jadi Mama juga bisa perbaiki. Dan anak saya menjawabnya seperti ini Bapak Ibu. Saya sempat posting di Instagram saya. Saya terjemahkannya bebasnya gini. Relax mah, santai. Mama ini kan baru pertama kali jadi mama. Jadi pasti bikin salah. Karena mama gak punya pengalaman. Yang penting gimana mama bisa bounce back, bangkit, dan bisa memperbaiki kesalahan itu juga. Bapak Ibu, tadi di depan kita ada survei singkat tadi ya, self reflection. Itu sebetulnya saya ambil dari kuesioner tentang luka emosi. Isi kuesionernya, pertanyaannya cukup banyak, 60 lebih ya. Jadi mungkin itu hanya mewakili sedikit saja, tetapi bisa menjadi gambaran ketika Bapak Ibu tadi mencoba menjawab. Jadi kalau tadi Bapak Ibu mencatat, kan tadi ada 7 pertanyaan ya.
Kalau tadi Bapak Ibu mencatat ada 4 poin, ya. Ada kemungkinan Bapak Ibu ada luka emosi. Dan ada kemungkinan juga bahwa luka emosi itu memberi dampak kepada orang lain yang mungkin kita nggak sadar. Dan itu kan memerlukan pendekatan lebih lanjut ya. Tapi saya yakin kita semua di sini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mau bertumbuh. Kita adalah orang-orang yang mau menjadi berkat, menjadi satu keluarga yang bisa saling mengasihi. New year, new mind, Bapak Ibu ya. Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi pasangan atau orang tua yang kita semua harapkan, yang kita semua idealkan, dan tentunya yang Tuhan rancangkan. Mungkin saat ini kita merasa relasi kita dengan pasangan itu berantakan. Relasi dengan anak-anak mungkin juga berantakan. Kita mungkin ada pertanyaan, apa mungkin ya ini diperbaiki lagi? Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah Tuhan penyembuh. Tuhan yang membangkitkan. Kalau Tuhan bisa membangkitkan orang dari kematian, Tuhan juga bisa membangkitkan kematian perasaan kita, kekakuan kita, ketidakmauan kita untuk mengakui salah atau tidak mau bertobat. Tuhan juga bisa membangkitkan relasi pasangan suami istri. Tuhan juga bisa membangkitkan relasi orang tua dengan anak-anak. Ini ekspertisnya Tuhan kita, Bapak Ibu. Menjadikan hal yang broken menjadi pulih, menjadi utuh. Bahkan Tuhan akan pakai lebih lagi. Daud dengan semua kelemahannya Bapak Ibu ya, tapi dia adalah satu-satunya pribadi yang disebut sebagai orang yang berkenan di mata Tuhan. Karena dia mengikuti perintah Tuhan. Ketika Daud berdosa, dia itu cepat bertobat, mengakui kesalahan. Dan selama hidupnya Daud itu terus mendekat kepada Tuhan. Hidup Daud itu adalah kehidupan yang penuh dengan proses pemulihan. Dan di tahun yang baru ini, kita bisa memulai lembaran baru dengan mindset yang baru juga. Kita menerima bahwa kita itu adalah pribadi tebusan. Pribadi yang sudah dimerdekakan Tuhan dari dosa. Termasuk juga dari luka-luka masa lalu kita juga. Proses perjalanan ini mungkin tidak gampang, tidak instan, tapi perlu dimulai. Dan saya percaya bahwa setiap brokenness Tuhan bisa pakai dan pulihkan. Belajar mengampuni, belajar meminta maaf, belajar mendekat, belajar berelasi kembali dengan orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Bapak Ibu, tidak pernah ada kata terlambat, tetapi perlu dimulai. Tuhan memberkati. Saya akan menutup dengan doa. Bapa, inilah diri setiap kami. Kami meminta Engkau boleh memulihkan dan Engkau yang boleh memberkati kami dengan keluarga kami. Untuk kami boleh menjadi alat Tuhan, membawa kabar baik Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang sanggup memulihkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya diberikan kesempatan untuk bisa menerima pertanyaan ya dari Bapak Ibu semua. Jadi silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita menutup sesi hari ini. Terima kasih.
terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang cukup personal ya Bapak Ibu. Ya, tapi saya akan mencoba menjawab. Bagi kami ya, saya dan suami tentu tidak mudah melepas anak dengan posisi keterbatasan seperti itu ke luar negeri sendirian. Gitu ya. Kalau ditanya persiapan, mungkin klise gitu ya, karena kita kan di dalam gereja. Tapi ini sungguhan sih Bapak Ibu, kita perlu persiapan iman. Karena kami kan jauh gitu ya, dan kalau terjadi apa-apa di sana kan saya nggak mungkin ya tiba-tiba terbang gitu juga kan nggak mungkin. Jadi kami mempersiapkan anak kami, yang pertama jelas bahwa dia benar-benar mengenal Tuhan sebelum dia berangkat. Itu adalah tiket pertama kami willingly, bisa dengan lega mengantarkan dia ke luar negeri. Jadi masa persiapan yang paling kental itu adalah ketika dia di masa SMA. Karena anak saya kepingin ke Amerika itu sudah sejak dari SMP awal. Mi, nanti aku mau ke Amerika ya Mi. Mi, aku mau studi ini, aku mau studi ini, aku mau studi ini. Gitu ya. SMP kan ya kita cuman dengerin gitu aja ya, kayak sekilas info, kayak lihat berita. Tapi itu dia terus gitu, Mi aku mau ke Amerika. Terus dia tuh bisa present gitu loh. Mi, kuliah di sini tuh loh bagus, di sini loh bagus. Ini kayaknya cocok sama aku begini. Nah, dari situ kami mencoba untuk ya namanya hidup sendiri itu kan gak gampang ya. Kita semua di sini pasti tahu dulu rasanya lepas sendirian. Jadi kami mencoba untuk membawa dia mengenal Tuhan dengan baik. Dan selain itu mendewasakan dia, itu juga tentu mendewasakan kami sebagai orang tua. Bahwa saya dan suami adalah orang tua, tetapi kami tahu bahwa Tuhan adalah orang tua yang the best. Gitu ya, buat anak kami. Bahwa kami gak bisa jaga, kami gak bisa dekat, gak bisa merawat, tapi Tuhan yang akan menjaga dan merawat. Jadi itu adalah pertumbuhan iman bagi kami berdua. Tapi kalau misalnya ditanya untuk persiapan yang praktis ya Bapak Ibu ya, seperti yang tadi saya katakan, anak saya itu terbatas. Hampir banyak hal dia tidak sanggup, tidak mampu. Dia bahkan naik tangga seperti ini aja nggak bisa. Jadi kalau dia di tempat yang baru, kalau misalnya ini ada tangga, saya itu terbiasa setiap kali di tempat yang baru, saya itu jadi matanya dia. Jadi saya akan ngomong, Nyo, di situ ada tangga, di situ ada ini, kamar mandi di sana, di sini. Jadi nanti dia bisa cari sendiri. Jadi persiapan praktisnya adalah, kamu tuh bisa mandiri nggak? Can you live on your own? Bisa nggak? Jadi kalau kamu bisa, papa mama itu juga tega ngelepas. Jadi selama dia SMA kelas 10, 11, 12 ada disiplin. Tentu itu tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi anak saya itu, dan dia benar-benar menunjukkan bahwa, nih you can trust me, papa, mama bisa percaya. Aku sanggup kok hidup sendiri. Jadi itu dia berangkat sekolah sendiri, naik Gojek. Dia belajar masak Bapak Ibu, ini anak cowok. Dia belajar masak, belajar cuci baju, belajar setrika, cuci kaos kaki. Itu semua dia mulai dari nol. Jadi ketika dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa responsible atas dirinya sendiri, kami tega. Saya itu belajar bahwa sebagai orang tua, pasti akan ada saatnya bahwa anak akan meninggalkan kita. Entah nanti entah kuliah, entah merit ya, itu kan lebih, meninggalkannya lebih gitu kalau sudah nikah. Jadi saya belajar untuk juga bisa mengantar dia, untuk dia tuh sanggup hidup sendiri dan hidup mandiri. Belajar ngurangin ngomel, belajar ngurangin controlling, belajar ngurangin hal-hal yang justru nantinya akan menghambat dia untuk bisa menjadi dirinya sendiri. Karena anak pada dasarnya kalau sudah usia-usia segitu, SMP akhir, mereka itu pada dasarnya kepingin dipercaya. Itu yang saya lihat dari banyak sekali juga sekarang anak-anak SMA yang saya layani. Mereka tuh kepingin sekali, aku tuh bisa
Bisa, percayalah. Tidak perlulah papa mama tuh ngomel ini, aku bisa. Dan ketika mereka kita percayai, kita lepas sambil kita lihat dari belakang gitu ya, mereka akan bisa. Itu memang sulit, saya tahu Bapak Ibu, melepas anak. Karena kita akan menganggap mereka nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu ya. Tapi dari pengalaman saya melihat ketika kita belajar melepas, belajar mempercayai, dia menjadi dirinya sendiri. Itu justru yang akan membuat dia kuat, strong di dalam Tuhan. Dia juga bisa self-confident di dalam dirinya sendiri juga. Dan so far hampir 4 tahun hidup dia baik-baik saja. Dengan tidak bisa melihat. Tentu bukan karena dia yang hebat, tetapi Tuhan kita yang hebat. Terima kasih. Nanya ya, jadi gimana nih kalau kondisinya tuh saat ini ya, kondisi saat ini adalah kita tuh yang sering tersakiti oleh anak kita, Bu. Jadi luka emosinya oleh anak kita, Bu, gitu. Jadi saya kan punya 3 anak, jadi 3 anak ini karakternya beda-beda semua, Bu. Nah, yang tipe yang pertama itu kan super duper cuek, pragmatik lah gitu. Jadi dari kecil kan kita disiplinnya sama, Bu. Kita belajar jam berapa, mandi jam berapa, tidur jam berapa, semua. Tapi kok setelah remaja kan kayaknya kok apa yang kita coba latih gitu dari kecil tuh kayak mental semua gitu. Dia mau mandi jam 12 malam, setengah 1 pagi, sore nggak mau mandi karena dipikir nanti pagi biar bagus rambutnya, jadi masih bagus gitu loh. Jadi dia harus mepet-mepet waktunya untuk besok pagi terus bagus. Itu udah biarin dia tutup mata gitu, nggak mau ngoceh lagi. Terus dalam hal perkataan ya, kalau ngomong sama kita ngegas gitu loh. Jadi kita tuh kayak dilukai terus gitu sama anak gitu ya, Bu ya. Nah itu tuh gimana ya kita apakah untuk anak yang anaknya udah 18 tahun ya, maka kita terus masih harus didik dia, ngomelin dia, saya udah kan nasihatin mama bahasa kasihnya kata-kata, jadi kalau ngomong tuh yang baik gitu, jangan ngomongnya tuh ngegas atau segala macam gitu. Tapi kok kayak minta baik-baik pun nggak bisa gitu loh. Terus gimana ya kita sebagai orang tua berespon terhadap anak yang tanda kutip udah mulai remaja, dan kayaknya tuh dia tanda kutip ya kita tuh tersakiti lah dengan tindakan dan atau kata-kata gitu. Oke, terima kasih Bu ya. Ya, saya akan mencoba menjawab, ini pertanyaan yang cukup universal dan sering sekali ditanyakan. Mungkin begini ya Ibu ya dan Bapak Ibu semua. Kita sebagai orang tua boleh belajar untuk melihat setiap anak-anak kita itu sebagai pribadi, person, bukan sebagai aset. Jadi ketika dia mungkin punya kemauan dan mungkin rebel gitu ya, ngomongnya kasar, mandinya malam, punya kemauan dan keinginannya dia sendiri, semuanya itu kita mencoba untuk mengerti kamu kenapa sih melakukan ini. Ketika anak merasa didengar, Bapak Ibu, perasaan didengar itu adalah perasaan yang sangat powerful. Dan saya melihat itu bisa memulihkan banyak hal. Jadi ketika anak ibu mungkin atau bapak ibu semua lagi rebel, ya lagi tidak sesuai dengan standar kita gitu ya, bapak ibu bisa bertanya mungkin terlebih dahulu, kamu kenapa seperti itu? Karena seringkali kalau anak itu berbuat kasar mungkin ya menurut kita, itu adalah cara mereka untuk menarik perhatian. Ada sesuatu yang mereka itu ingin sampaikan, cuman nggak tahu caranya. Jadi
kita bisa belajar untuk melihat mereka itu sebagai yaitu pribadi. Tanyalah, kamu kenapa sih kalau ngomong sama mama itu bentak-bentak? Kamu marah apa sama mama? Misalnya. Kamu kenapa sih tidurnya mandinya tuh bisa malam-malam? Apa kamu capek, banyak kerjaan, banyak tugas sampai nggak sempat mandi jam 7 jam 8? Atau cuman mau-maunya dia aja. Jadi ada conversation dulu sebelum kita itu memberikan nasihat, sebelum kita memberikan masukan. Karena memang anak-anak zaman sekarang tantangannya jauh lebih gede daripada kita dulu ya. Kalau kita dulu diplototin gitu udah ya gitu. Anak sekarang diplototin balik. Kalau kita sekarang cuman gitu kita udah oke gitu. Anak sekarang perlu banyak diajak ngobrol, berkomunikasi, ditanya perasaan, ditanya maunya, menjalin itu connectedness. Itu yang saya rasa perlu kita lakukan sebagai orang tua. Karena seperti yang tadi saya sharingkan ya, dulu saya nggak terlalu ngerti hal-hal seperti ini Bapak Ibu, sampai saya studi. Jadi dulu saya juga satu arah gitu ya, saya mesti didengerin sama anak. Udah anak aset, kamu you are mine, kamu harus nurut sama mama. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, belajar, saya mencoba belajar untuk bertumbuh juga, saya belajar untuk mendengarkan anak. Dan di situ saya mengalami anak bisa lebih terbuka, gak tertutup. Mereka lebih bisa menyatakan maunya, dan ajaibnya lebih nurut ujung-ujungnya nanti. Mereka lebih bisa nurutin apa yang kita mau buat mereka, karena mereka tahu bahwa kita melakukan yang terbaik juga buat mereka, gak cuma sekedar ngasih tahu. Jadi ketika kita mencoba untuk mendengar, mau marah, mau apa, ya udah didengerin aja. Perasaan didengar itu adalah perasaan yang sangat powerful. Jadi izinkan anak-anak kita boleh merasa didengarkan oleh kita setiap orang tua. Mungkin kira-kira seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Ada satu lagi yang ya, Novi. Kisah Daud yang tadi disampaikan itu mungkin kehidupan dia yang baru saya dengar sih ya, mengenai buka hatinya dan akhirnya bagaimana dia mempunyai keluarga yang kemungkinan kayaknya broken banget deh ya, sampai ke anak-anaknya. Nah, kira-kira ada tips khusus gak Bu kalau kita misalnya punya keluarga yang kalau misalnya kita suami istri gitu punya pengalaman seperti Daud, itu bagaimana kita mungkin ada kiat-kiat khusus dari Ibu, aplikatifnya bagaimana? Jadi kan kalau kelihatannya kan ya dia gagal lah, boleh dibilang gagal lah sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah gitu ya. Mungkin ada nggak tokoh kita lainnya yang bisa menjadi teladan buat keluarga, bagaimana kita bisa dipulihkan gitu Bu? Pemulihan yang pertama dan terutama tentu datangnya dari Tuhan, gitu ya Ibu ya. Jadi jika kita saat ini merasakan bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan kita, dengan pasangan, dengan anak-anak, kita yang pertama adalah datangnya itu kepada Tuhan terlebih dahulu. Karena pemulihan itu pekerjaan yang berat. Kalau keluarga broken itu membutuhkan waktu belasan tahun. Katakanlah anak kita 15 mungkin 15 sampai 20 tahun. Udah broken 15 sampai 20 tahun. Kita tidak bisa mengharapkan kembali pulih dalam 1 bulan. Bisa jadi 15 tahun kemudian. Makanya perlu dimulai dari sekarang. Tipsnya, mulailah mendekat kepada Tuhan, mulailah meneliti diri sendiri, apa yang perlu diperbaiki. Perbaikan pertama selalu dari pasangan.
Tidak bisa hanya suami yang pulih, istri yang pulih, kemudian anak-anak pulih. Karena anak-anak akan terus melihat papa dan mama. Jadi pasangan mesti pulih terlebih dahulu. Kita nggak bisa fix seseorang yang terus bersama-sama dengan orang tua. Karena ini adalah teladan dan contoh buat dia. Jadi datanglah kepada Tuhan, tanyalah kepada Tuhan apa yang perlu dipulihkan, apa yang perlu dikerjakan, dan belajar untuk mendekat kepada anak-anak kita. Saya percaya tidak ada kata terlambat, asal kita mau memulainya dari sekarang. Daud itu kan contoh satu sisi dari hidupnya. Jadi kita juga jangan melihat Daud sebagai yang, waduh broken banget, enggak juga. Karena kita lihat dari sisi Daud juga, Bapak Ibu, tidak perlu tokoh yang lain juga. Daud adalah orang yang terus-menerus bertobat. Memang dia jatuh dalam dosa, punya istri banyak, jatuh dalam nafsu, nggak ngerti ngurusin anak. Tapi dia juga adalah pribadi yang terus-menerus bertobat, terus-menerus bertobat, terus-menerus datang kepada Tuhan. Dan dia disebut sebagai orang yang diperkenan oleh Tuhan. Jadi datanglah kepada Tuhan. Karena walaupun saya itu konselor ya Bapak Ibu ya, tentu kami ketika mendampingi kita tuh ada tips-tips praktis dan sebagainya, ada langkah-langkah, itu pendampingan yang terus-menerus, bisa minggu, bisa bulan, bisa tahun. Tetapi saya selalu melihat campur tangan Tuhan tidak pernah gagal. Bobrok-bobroknya kita, ketika Tuhan campur tangan, pekerjaan Tuhan itu dinyatakan. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, siap mau Tuhan dipulihkan, dibentuk, dihancurkan, kesombongannya, harga dirinya. Kan kita kadang kalau sebagai orang tua kok deket-deket sama anak, kok ngalah sama anak. Enggak. Jadi mungkin kita perlu belajar untuk menganggap diri kita ngalah sama anak ketika kita itu datang kepada anak. Enggak. Kita hanya menjalankan peran kita sebagai orang tua yang datang, mendekat, dan mengasihi.